Di tengah kehidupan warga di rumah susun sewa sederhana Tambora, Jakarta Barat, terselip satu ruangan yang dijadikan sebagai tempat para ibu rumah tangga berkarya. Ruangan itu terletak di lantai dasar rusunawa dan berdekatan dengan area parkir motor. Meski tak terlalu luas, namun ruangan yang bertuliskan Batik Betawi Tambora itu telah banyak berkontribusi dalam perekonomian para IRT di Rusunawa Tambora. Pasalnya di tempat tersebut, para ibu-ibu bisa melakukan aktivitas membatik menggunakan canting hingga peralatan membatik lainnya. Kemudian, mereka bisa menjual batik ciptaannya ke masyarakat luas dengan nominal yang fantastis sesuai tingkat kesulitannya. Bu, nanti ngeliatnya kesini aja ya Bu. Bu mungkin bisa diceritakan Bu untuk batik di galeri batik yang ada di Rusunawa Tambora ini bukannya tuh mulai terbentuknya tuh mulai kapan, kemudian sejarahnya bagaimana sih? Perkenalkan, nama saya Lilis Rosmawati. Saya pengrajin dari Batik Betawi Tambora. Asal pertamanya ada Batik Betawi Tambora itu pada waktu tahun 2019 itu kita diadakan pelatihan oleh Dinas Perindustrian Pariwisata. Waktu itu masih dipegang sama Ibu Ratu. Setelah selesai pelatihan, kita dibina sama Ibu Lili Maria Sari, yaitu founder dari PT Langgeng ya. Jadi terbentuklah kami Batik Betawi Tambora 1 Oktober 2019 yang beranggotakan 10 orang. Seperti itu awal mulanya. Oke, nah kemudian di sini Bu, anggota yang ikut menjadi pengrajin di sini tuh siapa aja nih Bu? Jadi dari 10 anggota kita pengrajin itu kita adalah ibu-ibu rumah tangga semua. Kebetulan memang usia kita juga sudah di atas rata-rata semua. Jadi kita pengrajin ya semuanya ibu rumah tangga untuk membantu perekonomian keluarga juga, dan supaya kita juga mempunyai keahlian, dan dari keahlian tersebut kita bisa menghasilkan, bisa membantu keluarga. Berarti keahliannya ini otodidak, ngelihat dari Google gitu ya, atau gimana nih keahliannya? Ya pertama itu kita diadakan pelatihan, yaitu didatangkan instruktur. Jadi kita didatangkan instruktur, kita pelatih selama 1 minggu. Setelah kita diadakan pelatihan 1 minggu itu, akhirnya kita terbentuk dong. Jadi dari situ pembina kita memberikan semua fasilitas untuk membatik, dan tempat ini pun diberi oleh pihak Rusunawa Tambora untuk mengembangkan keahlian kita dalam membatik itu. Jadi istilahnya kita belajar sendiri setelah dilatih oleh pelatih yang waktu kita pelatihan. Oke, total berarti udah hampir 5 tahunan ya Bu ya? Kurang lebih kita dari 2019. Udah berapa banyak Bu batik yang diproduksi di sini Bu? Kurang lebihnya? Untuk banyak tidaknya itu relatif ya, karena waktu itu kita kan langsung pandemi. Jadi dalam masa pandemi itu kita otomatis membuat batik untuk supaya kita lancar. Jadi kita di rumah masing-masing. Jadi untuk memperbaiki kita dalam produksi batik ya, seperti itu. Jadi kalau untuk hasilnya berapa, mungkin udah banyak seperti itu hasilnya. Ada mungkin Bu ribuan Bu? Kurang lebih sih ada ya. Iya. Total pengrajinnya ada berapa sih Bu sampai hari ini? 10. Itu Iya. memang pengrajin tetap yang Itu tertarik? pengrajin tetap yang kita bina dari tahun 2019 itu 10 orang. Tapi kalau memang ada pesanan banyak, ya kita tidak bisa mengerjakan yang 10, kita kolaborasi dengan pengrajin lain. Kadang-kadang kita dengan daerah juga seperti itu. Oke, Bu, ini ada corak khususnya nggak sih Bu yang dimiliki sama Batik Tambora ini nih Bu? Kebetulan kita tinggal di Jakarta Barat, terus tinggal juga di Rusun, jadi kita punya ikon Jakarta Barat, yaitu ikan cupang serit dan bunga anggrek, dan warna dasarnya kuning. Itu untuk ikon Jakarta Barat, karena setiap Jakarta kan ada ikon masing-masing. Jadi kita tinggal di Jakarta Barat, kita ikut ikon yang Jakarta Barat. Tapi tidak nutup kemungkinan kalau ada itu bisa custom motif lain seperti itu. Oh, berarti maksudnya pelanggan itu bisa request gitu ya Bu ya, kalau ya, misalkan betul. mau apa gitu. Request warna, request motif, bisa. Tapi yang paling ditonjolkan ketika membuat batik itu ada motif itunya. Iya, kita perbanyak motif yang untuk kita Jakarta Barat itu, tapi dimodif juga dengan motif-motif lain, tidak harus motif itu aja. Bu, biasanya produksi batik ini hanya untuk kain atau apa aja nih Bu yang diproduksi? Kita produksi kain dan cukil. Jadi setelah jadi kain nanti diambil atau
kita salurkan ke desainer-desainer atau ke ini, jadi dijadikan produk. Jadi itu ada khusus yang membuat produknya ada. Tapi kita di sini pure untuk membuat kain dan cukin aja. Gitu. Cukin. Iya, cukin itu untuk dipakai di leher. Kalau ada hari-hari besar Jakarta kan suka pakai Oh, sandaria iya, dan iya. di leher seperti itu. Itu Oke. namanya cukin. Bu, ini dijualnya udah sampai mana? Daerah mana aja nih, Bu? Untuk dijual sih kita online ya. Offline juga ada di butik kita di Balai Pustaka 337. Terus ya di sini juga Rusunawa Tambora. Kalau online-nya ada di IG. Terus ada juga sih kita beberapa ada di kalau ikut bazar kayak di Kokas, terus ada di kantor Dekranasda dan juga di Abdul Muiz, ada di Dekra Jakarta Barat juga. Terus ada juga sih kita suka ada dibawa ke luar negeri juga. Di luar negerinya kemana tuh, Bu? Ada yang batik yang Iya, boleh. Iya, boleh. Jadi gimana nih, Bu, penjelasan dari awalnya nih, Bu, untuk kegiatan membatik ya, Bu? cara membuat batik tulis, yaitu pertamanya kita membuat pola dulu di kain putih. Setelah kita membuat pola di kain putih, kan udah kelihatan gambarnya kita membuat apa, baru kita mencanting. Mencanting itu kita prosesnya harus membutuhkan kompor dan wajan yang sudah terisi lilin. Nah, bisa dilihat seperti ini. Oh iya, cantik ya. Nah, ini motif-motif khususnya ya, Bu, ya, yang ada di Jakarta ya, Bu? Ini ikan cupang serit, ini bunga anggrek. Oke, nah ini yang khas di batik Jakarta Tambora. Barat, iya, batik Tambora di Rusunawa Tambora. Iya. Kalau untuk ondel-ondel ini kan ini ikon emang Jakarta seperti itu. Ini pesanan